Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan puasa di awal Zulhijjah. Ada dua hadis yang memang sering dipertemukan oleh para ulama, baik di dalam lisan maupun tulisan. Pertama, hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Saya baca terjemahnya saja. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. 9 hari. Karena hari ke-10 sudah lebaran kan? Sebelum Zulhijjah kan sudah Idul Adha. Pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian hadis dari Aisyah, hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Jadi memang ada dua hadis yang sering dipertemukan oleh para ulama, sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan. Ada ulama mengatakan begini, Nabi tidak berpuasa di awal Zulhijjah itu karena Nabi tidak mau nanti umat menganggapnya wajib. Nah, saat Nabi tidak berpuasa itulah yang dilihat oleh Aisyah. Jadi Aisyah nggak salah lihat, Pak. Memang Aisyah melihat Nabi tidak berpuasa. Tapi pendapat ulama Nabi tidak berpuasa karena Nabi tidak mau dikatakan wajib. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini dari Imam Ahmad. Artinya Nabi itu berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 tapi tidak penuh, tidak berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan berturut-turut. Sehingga menurut Imam Ahmad, Nabi berpuasa pada kebanyakan hari. Jadi kalau kebanyakan hari, kalau ada 9 tentu 5 yang lebih banyak itu, Pak. Jadi kan 9 dong. Nah, kalau lebih banyak berarti 5 hari. Lebih banyak daripada 4. Itu logikanya, Pak. Nah, itu yang disampaikan Imam Ahmad. Artinya dari tanggal 1 dan tanggal 9 ini Nabi lebih banyak berpuasanya daripada tidak berpuasanya. Jadi kalau lebih banyak berpuasa, Bapak Ibu, 5 hari kita puasa, termasuk puasa Arafah. Itu baru disebut lebih banyak daripada yang tidak puasa. Ya, jadi kalau sehari saja bagaimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Jangan sampai nanti puasa di tanggal 1 tiba di puasa Arafah tidak puasa Pak. Itu keliru namanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini puasa Pak. Tiba hari ke-9 tidak puasa. Nah, itu keliru namanya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah puasa pada tanggal 9 Arafah itu. Di saat orang wukuf. Namanya kan puasa Arafah. Ya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Jadi dapat dua kita. Diampuni dosa kita setahun yang telah lalu dan diampuni dosa kita setahun yang akan datang. Itu puasa. Nah, saya pernah dulu menyampaikan kepada Bapak Ibu perihal menggabungkan niat. Saya ambil pendapat Syekh Abdullah Sa'id Al-Hadrami dalam kitab Idah Al-Qawaidul Al-Fiqhiyah. Apa kata beliau? Ya, Syekh Abdullah Sa'id Al-Hadrami. Ada beberapa ketentuan mengenai penggabungan niat ibadah fardu dengan sunnah. Nah, yang kita ambil nomor satunya, keduanya dianggap sah. Contohnya adalah niat mandi junub digabung dengan mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat, dapat keduanya. Ya, awak mandi junub hari itu pas Jumat, Pak. Langsung diniatkan pula untuk mandi sholat Jumat, dapat duanya. Ini pendapat siapa? Syekh Abdullah Sa'id Al-Hadrami, dapat. Termasuk niat puasa qada digabung dengan puasa Arafah, maka dapat keduanya. Itu yang sering disampaikan kepada ibu-ibu. Jadi niatkan puasa Arafah itu termasuk puasa dari tanggal 1 Zulhijjah, mengqada puasa. Satu lagi apa niatnya? Puasa di hari Zulhijjah, termasuk puasa Arafah. Maka pendapat Syekh Abdullah Sa'id Al-Hadrami, dapat olehnya kedua-duanya. Hutang puasa kurang, pahala
dari puasa sunnah dapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Lajnah Daimah. Apa itu Lajnah Daimah? Lembaga Fatwa Arab Saudi. Kalau di kita kan ada majelis ulama, ya. Karena ini lembaga fatwa, dia punya lembaga fatwa, tapi bukan Kementerian Agama sebetulnya. Ada lembaga fatwa. Kalau di Muhammadiyah ada namanya tarjih. Nah, jadi kalau yang tarjih itu ya bagian-bagian fatwa ini. Nah, di Arab Saudi ada namanya Lajnah Daimah. Ya. Apa pendapat Lajnah Daimah yang diketuai oleh Abdul Aziz bin Bas? Saya bacakan saja bahasa Indonesia. Ya, kan di sini ya juzu. Ya. Boleh puasa hari Arafah sekaligus untuk puasa qada jika dia meniatkannya untuk qada. Nah, jadi gini ya, boleh puasa hari Arafah sekaligus untuk puasa qada jika dia meniatkannya untuk qada. Saya Bapak pahami. Jadi kalau niatnya hanya puasa Arafah, ya puasa Arafah saja dapat. Tapi kalau dia meniatkannya untuk juga puasa qada dan puasa Arafah, kedua-duanya dapat. Jadi kalau menurut hemat saya Bapak Ibu, ini Lajnah Daimah, ini kumpulan ulama-ulama Arab Saudi, Pak, yang ilmunya tentu ada di bidang itu. Tidak main-main mereka membuat fatwa ini, Pak. Ini berkaitan dengan ibadah, Pak. Sebanyak umat jadi tanggung muslim, Pak. Lah mati nyamarkannya orang kalau salah-salah fatwa, Pak, manusia, Pak. Maka ini bukan sembarang fatwa. Ya, artinya ibu bisa mengamalkan, menggabungkan niat qada dan puasa Arafah, dapat kedua-duanya. Wallahu a'lam. Ini benar. Kita lanjut. Kemudian yang keempat, ini memang jarang pula kita mengamalkannya. Dari Ibnu Abbas, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar ini kan orang yang hidup di zaman Nabi ini, dan Abu Hurairah ya, pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, ke pasar lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Jadi memang Bapak Ibu, ternyata di bulan Zulhijjah ini sunnah takbir itu tidak dimulai malam itu saja, Pak. Kalau awak kan besok karayo malamnya takbir itu. Sama dengan Idul Fitri kan begitu, Pak. Selesai berbuka terakhir Ramadan tuh, besok hari raya baru takbir. Ternyata kalau bulan Zulhijjah tidak, cuman kita tidak mengamalkan ini. Kalau di awak mulainya memang habis lebaran, besok lebaran malamnya sampai nanti hari tasyrik terakhir di asar. Ternyata tidak, kata ulama, sunnah bertakbir itu sudah mulai, Pak, nanti itu dari Jumat malam itu sudah mulai. Cuman siapa yang akan memulai mengamalkan ini? Sebenarnya bisa diamalkan ini, Pak. Ya, takbir ya. Tapi memang pendapat ulama lebih kepada takbir sendiri-sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ada di masjid hari Sabtu, Ahad, Senin, itu kan belum masuk di 10 Zulhijjah. Takbir saja sendiri, Pak. Tidak apa-apa keras. Ya keras dalam pengertian keras, ya apalah. Standar lah kerasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing. Tidak ada masalah. Kok ada yang bertanya, apa dalilnya? Kok lain lo kajian ya? Kan dapat takbir, Pak Alun tadi ada takbir. Itu, Pak. Nanti Bapak Ibu yang bawa mobil, silakan perbanyak takbir di awal-awal Zulhijjah ini. Nah, jadi ada sunnah bertakbir. Bapak Ibu yang boleh jadi jualan, ya kan? Menyetrika, membersihkan rumah di awal-awal Zulhijjah itu takbir saja, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bertakbir, bertahlil dan bertakmir. Yang kelima, beramal soleh. Yang keenam, doa tidak ditolak seperti Pak kalau ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang ketujuh adalah berkorban.
Di tanggal 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasbih. Saya buka diskusi dan tanya jawab, baik ada sekitar 4 atau 5 menit ke depan berkaitan dengan menyambut datangnya bulan Zulhijjah, terutama 10 hari pertama bulan. Silakan kalau ada diskusi dan tanya jawab. Dari ibu-ibu ada? Dari bapak-bapak? Iya. Iya, kita potong nih. Jadi begini, karena ada ulama berpendapat kemampuan berkurban itu boleh jadi Pak, belum ada sebelum tanggal 1 Zulhijjah, sehingga pas masuk 1 Zulhijjah anu jual, ya. Baru dia ada kepastian berkurban itu tanggal 3 Zulhijjah. Karena sepanjang jalan. Cuman di beberapa masjid dan musola biasanya langit tangan tuh. Kalau tanggal-tanggal mepet di waktu kurban, alasannya tuh masalahnya musola aku menolak. Karena memang agak susah mencari itu susah Pak. Memang maklum kan mencari itu kan tidak gampang Pak. Tapi kalau dia bisa cari sendiri Pak, tidak apa-apa. Ambo mencari kambing surang, ambo mendapi surang, ambo membagi surang, boleh. Karena sebenarnya di zaman Nabi, Bapak Ibu, memang itu amalan yang dilakukan Nabi. Nabi menyembelih sendiri, Pak, lalu dibagi. Cuman di awal tidak pandai mendapi sedoyo, tidak mampu membagi. Kalaupun mendapi di rumah surang-surang, Pak, membagi daging itu kok kuatnya melentik-lentik, tidak merata lagi. Nah, jadi kalau memang ada yang berkurban di tanggal 3 atau 4, ada keyakinan dia berkurban, maka mulai sajalah dia tidak memotong kukunya di tanggal itu. Wallahu a'lam, kalau lupa katakan tadi kan dari tanggal 1 dia lupa. Tiba di tanggal 3 panjang kuku. Tapi kali kuku tadi. Ya tentu beristighfar saja kita kepada Allah, dan menurut ulama kan itu sunnah. Semoga ketika sudah dipotong mulailah lagi berniat untuk tidak memotong. Semoga itu termasuk masih mendapatkan sebagaimana pendapat ulama tadi Pak. Ini baru ada kemampuan kurban itu di tanggal 3. Sementara hadis tadi berbicarakan dari awal Zulhijjah. Semoga pendapat ulama tadi karena memang kemampuan itu baru ada di tanggal 3, lalu tidak dipotongnya rambut dan kukunya, dia tetap mendapatkan pahalanya. Cuma mungkin beda harinya kan. Kalau dari awal tuh dari tanggal 1 mungkin itu kan. Semoga. Nah, mudah-mudahan apa yang lagi ya. Sebenarnya korban ya, bagusnya para peserta korban itu menyetorkan kepastiannya itu sebelum 1 Zulhijjah. Bagaimana? Kalau di tempat kita karena tanggal 7 nih paling lambat. Tanggal 7 Juni. Tanggal 7 paling lambat 14, tanggal 14 kita kan tanggal 17 Juni nanti itu Idul Adha bayar tanggal 14 paling lambat bayar lunasi ya. Nah maksudnya bagaimana sebaiknya, apakah bayarnya itu sebelum 1? Oh, membayarnya ya. Baik, terima kasih Pak. Semoga ini kan bagian dari innamal a'malu binniyat. Ketika dia sudah berniat untuk berkorban atau faman hamma itu kan sudah ada tekad, wujud tekad itu sudah ditampakkannya Pak. Tulis nama ambo cek Pak Ketua ambo 1. Cuman itu ambo membayar mungkin tanggal ambil balik. Nah kalau ambil balik itu lewat 1 Zulhijjah kan. Nah semoga ya, saya belum juga menemukan apakah ada kewajiban harus lunas sebelum tanggal 1 itu Pak Ketua. Saya belum menemukan dari itu. Yang jelas bahwasanya sebelum binatang kurban ini disembelih sudah ada kepastian kita sudah melunasi supaya itu bisa disebut kurban kita kan. Ya salah satu bukti kita berkurban tentu kita membeli kan. Ya membeli itu ya uang itu dikasihkan kepada pengurus nanti yang membantu kita membelikan. Kalau sampai hari H dibayar tuh nanti hari H pintikan aja dia kayak gini Pak. Apa acara memastikan awak ikut berkorban atau pintikan aja dia. Nah itu cari kerajaan panggillah pengurus. Allah maklum artinya gini,
Mudah-mudahan, saya belum juga membaca apakah ada kewajiban sebelum tanggal 1. Sepertinya tidak ada. Yang penting dia memang meyakinkan pengurus, dia ikut dan akan membayar sebelum binatang kurban itu disembelih. Nah, makanya dia tetap dapat itu dari tanggal 1 Zulhijjah, tidak memotong kuku dan rambut walaupun belum lunas uang kurbannya. Ya kan? Ada dan membayar seperti macam-macam lah kalau kan. Yang penting sebelum waktu yang ditetapkan maka sudah lunas. Wallahu a'lam. Itu Pak. Dari ibu-ibu ada? Cukup? Ibu. Pas. Nah, kemarin ada persoalan satu. Ini penutup saja. Jadi kata beliau, kalau saya batalkan kurban, uangnya saya serahkan ke orang yang tertimpa bencana, apakah itu dibolehkan? Saya menganalogikannya itu dengan zakat. Ada orang berhutang kawah, tidak nyobai-bayi. Nah, saat yang bersamaan kita wajib mengeluarkan zakat. Bolehkah hutang orang itu dianggap zakat kita? Oh, tidak boleh. Itu kalau di awal. Ya, itu tidak merugi kalau kan. Bertempen saja hutang orang kan, itu tidak boleh. Ya, yang hutang itu lain itu persoalannya beda dengan zakat. Nah, sekarang berkurban. Jadi ketika kurban itu dipindahkannya ke dalam bentuk sedekah, kan sudah disebutkan dalam hadis Nabi tadi, sebanyak apapun kita bersedekah melebihi dari harga binatang kurban, tidak mampu mengalahkan binatang kurban itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menyumbang, jangan binatang kurbannya yang dibatalkan, uang kita yang kemudian diberikan, uang kita, ya. Jadi kalau seandainya kemudian kurban itu dibatalkan, diganti dengan uang, ternyata masih berlebih juga uang kita untuk membeli kambing, Pak, itu masih kena kewajiban kemampuan itu. Ya. Batal kurban, Julitan 700, piti itu diagen ke daerah terdampak bencana. Apakah kemudian kita lepas dari berkurban? Tunggu Pak, coba lihat uangnya masih tinggal nggak untuk membeli binatang kurban? Oh masih, berarti dia tetap kena kurban. Karena di kurban itu sedekah. Beda kalau memang ada pendapat ulama yang pernah kita bahas, itu memang nggak bisa tidak Pak. Contoh, awak punya piti untuk berkurban, lebih dari itu tidak pernah bisa melebihi daripada membeli kurban satu lagi, kecuali hanya untuk kebutuhan kita sama lain. Kurang kok Pak, kemalaian sendiri. Kalau tidak dibantu, mati anaknya. Maka pendapat ulama, prioritasnya dia batalkan kurbannya, dia bantu tetangganya yang akan melahirkan. Nah, kalau basuh model kan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan kita hari ini. Tapi menurut hemat saya, penutup dari kajian kita, kalau menurut hemat kita hari ini, bagaimana bisa menebarkan kurban ke daerah-daerah bencana? Nah, itu pas. Jadi kurbannya tidak batal Pak, cuman bab pindah tampek ke tampek yang lebih membutuhkan. Tapi kalau dikaji beko dari 8 kelompok mah kilo-kilo yang namun kurbannya dilemparkan ke daerah yang tertimpa bencana. Banyak nama nolak, Pak, ini mencari kurbannya. Baik kemudian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.